Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga selamanya tercurah limpah kepada junjunan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan termasuk kita yang selalu berusaha untuk mengikuti sunnahnya. Ayuhal ikhwah, tujuan dari ibadah saum adalah supaya kita menjadi pribadi yang bertakwa. Secara bahasa, menurut Imam Al-Maraghi, takwa diambil dari kata al-ittiqa yang bermakna al-hadzu baina syai'aini, ay al-mani'u baina syai'aini, satu perkara yang menghalangi di antara dua perkara. Seperti ucapan orang Arab ittaqa bitursihi, yang bermakna seseorang melindungi dirinya dengan perisainya. Artinya, perisai itu yang menghalangi supaya anak panah tidak tertancap pada dirinya, supaya pedang tidak menebas dirinya. Begitu pula orang bertakwa. Orang yang bertakwa menjadikan takwa sebagai penghalang antara dia dengan al-iqab al-ilahi, yaitu dengan cara imtithalul awamir wajtinabun nawahi, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Artinya, orang yang bertakwa menghalangi api neraka supaya tidak mengenai pada dirinya dengan cara imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Imam Ibnu Katsir ketika menjelaskan tentang makna muttaqin, dia mengutip keterangan dari Imam Abu Bakar bin Ayyash. Suatu hari Imam Al-A'mas bertanya kepadanya tentang makna orang bertakwa. Maka ketika dijawabnya oleh Ibnu Iyash, Imam Al-A'mas merasa tidak puas dengan jawaban itu. Kemudian berkata, tanyakanlah kepada Imam Al-Kalbi tentang makna takwa itu. Maka Ibnu Iyash pun bertanya kepada Imam Al-Kalbi dan kembali kepada Imam Al-A'mas. Imam Al-A'mas bertanya, apa jawaban Imam Al-Kalbi? Ibnu Iyas menjawab, jawab Imam Al-Kalbi bahwa orang yang bertakwa itu alladzina yajtanibuna kabairal itsmi, bahwa orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar. Walam yunkirhu, dan Imam Al-A'mas tidak mengingkari jawaban itu. Artinya Imam Al-A'mas sepakat dengan Imam Al-Kalbi yang mengatakan bahwa inti dari seorang yang bertakwa itu adalah ketika dia bisa menjauhi dosa-dosa besar. Artinya, ketika seseorang tidak mencuri, tidak membunuh, tidak minum minuman keras, maka dia itu adalah orang yang bertakwa. Imam Ibnul Qayyim Az-Zawjiyah dalam kitabnya Al-Fawaid memuat sebuah bab dengan judul Maratibut Taqwa, tingkatan-tingkatan takwa. Di sana Imam Ibnul Qayyim membagi takwa menjadi 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama, hamiyatul qalbi wal jawarihi anil atharil muharramah. Takwa tingkatan pertama, tingkatan yang paling rendah, itu adalah orang yang menjaga diri dan hatinya dari perkara-perkara yang haram. Artinya, ketika kita menjauhi perkara-perkara yang haram, disitulah kita dikatakan orang yang bertakwa. Ketika kita tidak mencuri, kita tidak berzina, kita tidak membunuh, kita tidak minum minuman keras, maka disitulah kemudian kita dikatakan sebagai orang yang bertakwa. Tingkatan yang kedua, wahamiyatuha anil makruhat. Tingkatan yang kedua adalah orang takwa yang menjauhi perkara-perkara yang makruh. Artinya, jangankan yang haram, yang makruh saja ditinggalkannya. Maka tingkatan ketakwaannya
satu level lebih tinggi dari yang pertama. Yang ketiga, tingkatan yang paling tinggi, wahamiyatuha anil fudul. Ada orang-orang yang lebih takwa lagi. Dia meninggalkan perkara-perkara bukan hanya yang haram saja, bukan hanya yang makruh saja, tapi dia juga meninggalkan perkara-perkara yang mubah, yang tidak ada artinya. Sebagai contoh, hukum asal tidur di waktu malam itu mubah. Tapi orang-orang yang bertakwa meninggalkan tidur yang hukumnya mubah. Pada sepertiga malam dia bangun. Untuk apa? Melaksanakan sunnah, melaksanakan sholat tahajud. Maka tidak juga menjadi sebuah yang aneh ketika Allah mengatakan bahwa di antara ciri orang yang bertakwa itu adalah dia suka bangun pada waktu malam untuk melaksanakan sholat. Kemudian, bagaimana saum bisa menjadikan seseorang pribadi yang bertakwa? Orang yang saum dilatih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya meninggalkan perkara-perkara yang haram saja, bukan hanya meninggalkan yang makruh saja, tetapi juga meninggalkan perkara-perkara yang mubah. Makan nasi hukumnya mubah, tapi pada siang hari bulan Ramadan Allah larang dia untuk makan. Dan karena ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkara yang mubah, perkara yang halal saja dia jauhi, dia tidak makan, padahal perkara itu adalah perkara yang mubah, perkara yang boleh. Maka dari itu, pada bulan Ramadan seseorang dididik dengan saum untuk menjadi insan yang bertakwa. Karena saum bukan hanya mendidik seseorang untuk meninggalkan perkara yang haram saja, bukan hanya meninggalkan perkara yang makruh saja. Bahkan dengan saum seseorang dilatih untuk meninggalkan perkara yang mubah sekalipun. Kalau pada bulan Ramadan kita sudah bisa meninggalkan perkara-perkara yang mubah, bagaimana mungkin setelah bulan Ramadan kita melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ayuhal ikhwah, demikian ceramah singkat dari saya. Semoga ada guna dan manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.